Catat ya, NATO tidak akan mengirimkan pasukan ke Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan kembali kalau NATO tidak memiliki keinginan untuk masuk ke wilayah darat maupun wilayah udara Ukraina. Demikian disampaikan Stoltenberg dalam wawancara dengan NBC News pagi waktu setempat. Stoltenberg mengaku telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin pagi. Dalam percakapan itu, Stoltenberg bilang kepada Zelensky kalau NATO mendukung penuh Ukraina. Kami meningkatkan dukungan sehingga sekutu menyediakan lebih banyak rudal pertahanan udara anti-tank, bantuan militer, dukungan keuangan karena kami mendukung Ukraina, ujar Stoltenberg seperti dikutip dari CNBC Internasional. Namun dia menekankan kalau NATO tidak akan terjebak dalam konflik Ukraina-Rusia dengan mengirimkan pasukan ke Ukraina. Chechnya pamerkan 12.000 pasukannya, desak Ukraina minta ampun ke Putin. Pemimpin Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, memamerkan 12.000 personel pasukan nasionalnya yang terdiri atas angkatan militer dan relawan. Para pasukan tersebut disiapkan untuk membantu Rusia dalam menjalankan agresi ke Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Ramzan mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita, Panglima tertinggi Vladimir Putin, dan meminta pengampunan, ujar Ramzan di hadapan ribuan personel pasukan. Ramzan mengatakan meminta ampun adalah langkah terbaik yang dapat diambil Presiden Ukraina untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya. Ia juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia, Presiden Ukraina, perlu mengambil langkah ini meminta ampun untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah dan rakyat Ukraina. Mintalah pengampunan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, ucap Ramzan tegas. Makin panas, Putin sebut pemerintah Ukraina neo-Nazi dan pecandu narkoba. Konflik Rusia dan Ukraina makin memanas. Baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pemerintah Ukraina sebagai neo-Nazi dan banderits, geng pecandu narkoba. Dia bahkan meminta militer Ukraina melakukan kudeta. Saya bicara kepada tentara Ukraina, jangan izinkan neo-Nazi dan banderits memakai anak-anak, istri, orang tua sebagai perisai manusia. Ambil kekuasaan ke tangan Anda sendiri, kata Putin dalam pidato yang disiarkan Jumat seperti dilansir The Guardian. Sepertinya lebih mudah bagi kami untuk mencapai kesepakatan dengan Anda dibandingkan dengan kelompok pecandu narkoba dan neo-Nazi ini, ujarnya merujuk pada pemerintahan Kiev yang dipimpin Volodymyr Zelensky yang beragama Yahudi. Menurut laporan Times of Israel, Putin sempat menyebut pemerintah Ukraina bersikap layaknya teroris karena bersembunyi di balik warga sipil sambil berharap bisa menyalahkan Rusia atas jatuhnya korban sipil. Faktanya ini perang terjadi karena rekomendasi dari konsultan asing, khususnya konsultan Amerika. Sebelumnya, Putin dan pejabat tinggi Rusia menyebut pasukan Moskow hanya menyasar ultranasionalis di Ukraina. Dia juga memuji militer Rusia karena telah bertindak berani dan profesional. Mereka berhasil menyelesaikan tugas penting untuk memastikan keamanan rakyat dan tanah air kami. Sementara di lain sisi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi di negaranya semakin sulit seiring dengan invasi militer Rusia ke Kiev. Menyelesaikan pembantaian yang dilakukan Rusia kini menjadi fokus utama pemerintah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina yang menyebabkan beberapa kota dipenuhi suara tembakan dan ledakan. Sebanyak 50.000 warga Ukraina mengungsi akibat konflik yang kian memanas.
Putin perintahkan militer Ukraina lakukan kudeta, Presiden Zelensky siap dialog. Di tengah invasi Moskow ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan kepada militer Kiev untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Seruan tersebut disampaikan Putin dalam pidato yang disiarkan di televisi Rusia pada Jumat waktu setempat, hari kedua serangan Rusia ke Ukraina. Ambil kekuasaan ke dalam genggaman tangan Anda, militer Ukraina. Ini akan mempermudah kita untuk mencapai kesepakatan, ujar Putin sebagaimana dikutip dari Reuters. Dalam pidatonya, Putin mendeskripsikan pemimpin Ukraina saat ini sebagai teroris dan geng pecandu narkoba. Tampaknya akan lebih mudah bagi kami untuk bersepakat dengan Anda, militer Ukraina, dibandingkan dengan geng pecandu narkoba dan para neonazi ini, beber Putin merujuk pada kepemimpinan Zelensky. Ia turut mengapresiasi pasukan Rusia yang telah melakukan invasi di Ukraina atau yang disebut sebagai operasi militer khusus di Donbas oleh Moskow. Menurut Putin, pasukan Rusia telah bertindak secara berani, profesional, dan heroik. Sebelumnya dikabarkan Kremlin setuju mengirimkan delegasi ke Minsk, Belarusia untuk berdialog dengan Ukraina. Pasukan Rusia saat ini dilaporkan semakin mendekat ke pusat ibu kota Kiev. Mereka dikabarkan telah memasuki distrik Obolon berlokasi 9-10 km dari istana kepresidenan Ukraina. Di sisi lain, Ukraina disebut menginginkan perdamaian dan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia, termasuk mengenai status netralnya mengenai NATO. Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan jika pembicaraan tersebut memungkinkan itu harus diadakan. Jika Moskow mengatakan ingin mengadakan pembicaraan termasuk dalam status netral, kami tidak takut dengan ini, kata Podolyak dikutip dari Reuters. Kesiapan kami untuk berdialog adalah bagian dari upaya kami yang gigih untuk perdamaian, imbuhnya. Ukraina saat ini diketahui bukan bagian dari NATO atau Uni Eropa, meskipun ingin bergabung dengan keduanya. Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya setelah memperoleh kemerdekaan setelah pecahnya Uni Soviet, tapi dengan imbalan jaminan keamanan dari negara-negara Eropa. Setelah protes pro-demokrasi menggulingkan Presiden Ukraina sekutu Rusia pada tahun 2014, Moskow mencaplok semenanjung Laut Hitam Crimea dari Kiev dan kemudian mendukung pemberontak yang memerangi pasukan pemerintah di timur negara itu. 7 tahun kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina dari udara, laut, dan darat pada hari Kamis dan pasukannya maju ke ibu kota Kiev pada hari ini. Sementara dalam laporan CNN, pejabat intelijen Amerika Serikat khawatir bahwa Kiev atau ibu kota Ukraina bisa jatuh di bawah kendali Rusia dalam beberapa hari mendatang.